kami pasangan calon Bupati Kerom Bapak Petrus Losa dan Mustaqim saat ini menyampaikan visi dan misi. Hal yang membuat kami harus mengangkat visi dan misi Kabupaten Kerom adalah melihat kondisi pembangunan Kabupaten Kerom 20 tahun. Visi dan misi tujuannya untuk bagaimana Kerom dibangun 5 tahun ke depan. Hal pertama yang kami lakukan adalah pertama mewujudkan Kerom rumah bersama yang aman, sejahtera, mandiri, berdaya saing untuk menuju Indonesia tahun 2045, tahun emas Indonesia. Misi yang kami angkat pertama, bagaimana meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh Kabupaten Kerom. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur yang merata, berkeadilan dan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Kabupaten Kerom, khususnya dengan melihat kondisi Kerom yang hari ini 75% penduduk Kerom itu petani, maka kesejahteraan ekonomi di sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Ke depan kami akan menjadi alokasi anggaran untuk membangun Kerom. Sumbangan terbesar adalah sektor pertanian. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan publik dengan reformasi birokrasi yang baik agar pelayanan publik itu berjalan dan mantap, maka pelayanan ke rakyat juga akan jalan baik. Yang kelima, mewujudkan masyarakat berhak mulia dengan kerukunan umat beragama, menjaga dan melestarikan budaya lokal Kabupaten Kerom. Untuk itu, ke depan, mengapa kami mengangkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur? Karena itu menjadi kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Kerom sekarang, yaitu terkait dengan pendidikan. IPM Kabupaten Kerom itu rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Papua. Kerom IPM-nya rendah. IPM itu diukur dari pendidikan, pelayanan pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, ekonomi yang rendah. Maka ke depan kami upayakan 3 sektor ini menjadi andalan karena sumber daya manusia itu penting. Kami akan tingkatkan itu. Reformasi birokrasi itu menjadi prioritas kami karena hari ini pelayanan publik pemerintahan belum jalan maksimal. Sehingga ke depan Petrus Losa Mustaqim akan menyusun visi dan misi ini dengan program-program prioritas dengan mengacu pada RPJMD dan RPJP Kabupaten Kerom. 5 tahun dan 25 tahun ke depan itu pemerintah Kerom harus membangun Kerom dengan mengacu pada rencana pembangunan strategis daerah. Kami mengangkat visi misi telah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, yaitu terwujudnya Kabupaten Kerom sebagai rumah bersama yang aman, sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan misi kami yaitu terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Kesehatan ini adalah utama bagi untuk membangun kualitas masyarakat di Kabupaten Kerom. Kemudian pendidikan adalah dasar dari membangun SDM di Kabupaten Kerom. Kedua adalah meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan. Kita tahu kondisi Kabupaten Kerom, masyarakat berteriak di mana-mana butuh jalan, membutuhkan jembatan penghubung antara desa ke desa lain, antara distrik ke distrik lain. Nah, oleh karena itu infrastruktur jalan dan jembatan itu adalah utama prioritas bagi Losa dan Mustaqim. Yang berikut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang mandiri, berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melihat kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kerom. Karena Kabupaten Kerom tidak ada sumber PAD. Oleh karena itu agrobisnis, pariwisata utama adalah kita angkat dan tidak merusak lingkungan yang ada di Kabupaten Kerom. Yang berikut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan aparatur pemerintah. Artinya kita akan mereformasi aparatur yang ada di Kabupaten Kerom. Kemudian kita akan menempatkan sumber daya dan aparatur tepat sesuai dengan ilmu yang dimiliki seorang aparatur itu sendiri. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan meningkatkan kehidupan beragama. Oleh karena itu kebudayaan, keagamaan itu tidak bisa dipisahkan karena akhlak itu adalah kita bangun, itu adalah agama, kemudian budaya itu adalah warisan leluhur. Dua hal itu harus kita tingkatkan di Kabupaten Kerom. Pada seluruh masyarakat Kerom yang kami hormati dan kami cintai, kepada semua warga yang mempunyai hak pilih nanti pada tanggal 27 November untuk menentukan hak pilihnya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kerom pada proses kampanye nanti untuk mencapai kemenangan agar kita berkampanye dengan sopan, santun, kita menyampaikan visi misi kita dengan cara yang terbaik, tidak boleh black camping antara kandidat satu dengan kandidat lain. Saya Petrus Losa dan Mustaqim minta kepada seluruh pendukung dan seluruh masyarakat Kabupaten Kerom,
mari memilih untuk perbaikan Kabupaten Kerom ke depan. Kerom ini rumah kita yang aman. Artinya Kerom ini milik semua anak bangsa, semua warga negara Indonesia, semua anak Kerom dan semua anak nusa bangsa yang ada di Kerom. Mari kita jaga Kerom sebagai rumah bersama yang kita harus pelihara, jaga bersama supaya aman. Kita bisa bekerja, kita bisa membangun, kita bisa melayani. Kalau rumah itu aman, rumah itu baik, maka pembangunan ekonomi akan berjalan baik, pembangunan pendidikan akan jalan baik, pembangunan kesehatan jalan baik, infrastruktur akan dibangun oleh pemerintah, dan penataan demokrasi, reformasi birokrasi itu kita akan perbaiki ke depan agar pelayanan publik kepada rakyat itu bisa berjalan dengan baik. Kita lihat di mana-mana semua masyarakat mengeluh bagaimana Kerom ini harus ada perbaikan ke depan. Maka kami Petrus Losa dan Mustaqim bertekad untuk bagaimana membangun Kerom ini supaya semua rakyat Kerom, semua aparatur sipil negara ini akan memperoleh manfaat dari kehadiran pemerintah. Karena Kerom hari ini 20 tahun, kita melihat pegawai negeri mengeluh di mana-mana. Tunjangan perbaikan penghasilan jadi masalah. Pelayanan publik tidak jalan karena kesejahteraan. Ini menjadi fokus kami untuk memperbaiki, membenahi reformasi birokrasi untuk pembangunan di Kabupaten Kerom agar maju, sejahtera. Kalau Kerom maju, maka sejahteralah rakyat Kerom. Kalau Kerom maju, Papua akan maju. Kerom maju, Republik Indonesia akan maju. Pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Kerom, ingat tanggal 27 satu suara adalah menentukan nasib kita untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, jangan salah pilih. Pilihlah orang yang punya hati nurani kepada masyarakat di Kabupaten Kerom.